133. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir pada pembelajaran jarak jauh pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan dari material yang sebelumnya kita bahas, ya. Jadi ini masih di, kalau nggak salah, di bab 6, ya. Kalau nggak salah di bab 6 yang terkait dengan apa ya, menanyakan aksi atau profesi dari seseorang, ya. Yang kemarin kita udah bahas nih, ya, yang kemarin ya. Udah kita bahas yang terakhir sebelum PTS. Dan bagi yang punya buku, silakan buka halaman 133. Nah, 133. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ya, antum bisa lihat sendiri partisipan kita masih sekitar 20-an dari total siswa 60, ya. Ya kan, ikhwan 7C 7D kalau nggak salah 60. Nah, ini masih 25. Setengah pun belum ada. Jadi sambil menunggu, ya, sambil menunggu, ada hal yang ingin Ustadz sampaikan sama antum, ya, terkait dengan pelaksanaan ujian kemarin. Nah, jadi ada beberapa siswa yang memang Ustadz pantau, ya, pantau dari sini, ya, dari apa namanya, keaktifan dia lewat tugas-tugas maupun ujian, gitu kan. Jadi ada beberapa siswa yang Ustadz pantau dan Ustadz tidak menyebut namanya, tapi sebagai renungan sama kita, baik Ustadz ataupun antum, gitu kan, sebagai renungan. Nah, jadi ini hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian, baik tulis maupun praktek. Dengar semua kan? Oke, jelas? Oke, Masya Allah. Oke. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian pertengahan semester kemarin, baik tulis maupun praktek. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan, ya, persentase yang paling besar anak-anak Ustadz baik 7C maupun 7D sudah bisa mengikuti aturan-aturan atau instruksi dari ustadznya masing-masing. Itu yang saya lihat, alhamdulillah. Tapi sebagian besar, ya, artinya ada beberapa siswa, hanya beberapa saja yang memang tidak mengikuti arahan atau instruksi dari ustadznya masing-masing, gitu kan. Artinya dia nggak disiplin, ya, artinya dia nggak disiplin, ya. Jadi untuk yang sudah menerapkan ilmu disiplinnya, ya, untuk yang sudah menerapkan ilmu disiplinnya, Ustadz mendoakan antum agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada antum, ya. Jadi untuk kedepannya antum istiqomah untuk berlaku disiplin dimanapun antum berada dan kepada siapapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat siswa-siswa yang memang kita bilang perlu ditingkatkan lagi ilmu disiplinnya, ya, Ustaz doakan juga antum supaya Allah memberikan kemudahan bagi antum untuk menerapkan ilmu disiplinnya kapanpun dimanapun antum berada, ya, khususnya dalam menuntut ilmu, ya, khususnya dalam menuntut ilmu di sekolah-sekolah, di ma'had atau di rumah-rumah ngaji lainnya, yang jelas menuntut ilmu baik agama maupun umum, ya. Ustaz mendoakan antum supaya Allah memudahkan antum untuk menerapkan ilmu disiplinnya. Karena apa? Berkali-kali Ustaz katakan, ya, ilmu disiplin ini sangat penting, ya, sangat penting, ya. Ilmu disiplin ini bisa
mengantarkan kita kepada kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Ya, contoh ya kesuksesan akhirat yang bisa kita raih dengan disiplin. Siapa yang bisa memberikan contoh kedisiplinan ya yang berkaitan dengan akhirat? Ayo, siapa yang bisa berikan contoh? Silakan. Ayo, siapa, sebutkan namanya. Siapa yang bisa menyampaikan bentuk dari disiplin yang berkaitan dengan akhirat? Siapa tuh namanya? Sultan? Hanya membaca doa aja. Oke, sholat tepat waktu. Lalu ya, membaca Al-Quran. Terus menuntut ilmu. Lagi yang lain. Apa lagi? Zikir pagi petang. Apalagi? Ucapkan salam. Apalagi? Sholat sunnah. Gimana? Oh iya, bersedekah dan lain sebagainya. Puasa wajib, puasa sunnah. Ya, tahajud, banyak yang lain, sholat sunnah, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Nah, kalau kita disiplin, bisa enggak kita, istilahnya gini, peluang besar untuk masuk surga ada enggak? Ada kan? Besar kali peluangnya masuk surga kalau kita disiplin. Kan? Nah, contoh faedahnya sholat tepat waktu. Apa-apa aja coba? Apa faedah dari sholat tepat waktu, sholat wajib berjamaah di masjid? Salah satu faedahnya apa? Sebutkan satu aja. Oke, mendapatkan pahala itu secara umum ya. Mendapatkan doa dari malaikat, itu salah satu faedah kita tepat waktu dalam melaksanakan sholat ya. Mendapat doa dari malaikat. Nah, kita tahu malaikat itu makhluk Allah yang Allah turunkan untuk makhluk Allah yang paling taat, malaikat kan. Nah, jadi doa-doa malaikat itu terkabul. Nah, jadi kita didoai malaikat, ya pastinya yang baik-baik, bener kan? Iya, itu kenapa kita harus disiplin, baik dunia maupun akhirat. Faedah-faedahnya ada juga. Begitu juga dengan dunia. Kalau dunia kita disiplin, peluang sukses ada nggak? Ada. Baik misalnya ada yang mau jadi guru, silakan. Ada yang mau jadi pengusaha, silakan, gitu kan. Nah, tentunya dibarengi dengan sikap disiplin itu tadi, biar supaya kita bisa meraihnya, insya Allah. Nah, jadi itulah pentingnya disiplin kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi buat antum, ustadz, semua kita, mari kita sama-sama berusaha untuk menerapkan ilmu disiplin, baik untuk akhirat kita maupun dunia kita, ya, baik akhirat kita maupun dunia kita. Nah, jadi hal apa saja yang berkaitan dengan itu? Maksudnya pelanggaran yang antum kerjakan kemarin. Yang pertama, tentunya ada beberapa siswa
yang sudah diminta remedialnya tapi sampai sekarang belum ada ngumpul. Nah, itu salah satu. Ya, ustadznya udah menjapri nih. Menjapri nomor dari siswanya tersebut bahwasannya si fulan remedial. Nah, ternyata qadarullah sampai sekarang belum dikirim remedialnya. Ustadz nggak tahu masalahnya di mana, karena beliau nggak menyampaikan apa-apa kepada Ustadz, gitu kan? Karena beliau nggak menyampaikan apa-apa sama Ustadz. Entah beliau lagi di luar kota atau paketnya habis atau gimana, nggak ada kabar dari Ustadz. Nah, ini salah satu bentuk ketidakdisiplinan kita. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, ya. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan semoga beliau bisa memperbaiki dirinya, ya, terkait dengan kedisiplinan itu tadi. Mari kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah supaya Allah memberikan keistiqomahan dan kemudahan kepada kita untuk menerapkan ilmu disiplin itu tadi. Oke, baik ya. Setuju semua ya? Iya, baik. Nah, kita lanjut ke pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kita akan membahas sedikit tentang conversation, ya, di antara beberapa siswa yang terdapat di buku, ya, beberapa siswa yang terdapat di buku, dan juga sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, seperti yang ada screen antum, ya, seperti yang ada di screen antum, ya, di sini ada percakapan antara Siti dan Benny. Nah, ini terjadi in the classroom, ya, di ruang kelas. Coba kita bahas ya. Nah, kemarin sebelumnya kita kan sudah bahas yang namanya simple present tense. Nah, itu gunanya kenapa Ustadz ingin menyampaikan materi simple present tense, ya. Karena itu berkaitan dengan bab yang ingin kita pelajari di kesempatan kali ini. Nah, coba lihat, yap. 133. Sudah? Oke. Oke, baik ya. Nah, jadi simple present tense itu berkaitan dengan yang kita bahas sekarang. Oke, lihat contoh ya. Ini coba kita bahas, kita coba mengartikannya. Oke. Nah, good morning Benny. Good morning Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry, I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Nah, coba lihat, ya. Apa kata Siti? Good morning, Benny. Selamat pagi, Benny. Good morning, Siti. Selamat pagi, Siti. How are you today? How are you today? Apa artinya nih how are you today? Apa kabarmu? Iya, apa kabarmu hari ini? Baru lalu dijawab Siti, I'm doing very well. Ya, I'm doing very well. Ini maksudnya apa nih? I'm doing very well. Iya, maknanya itu secara makna. Tapi kalau secara arti apa artinya? Arti literasinya. I'm doing very well. Doing apa doing? Doing apa doing? Oke, berarti kalau kita artikan secara keseluruhan apa? I'm doing very well.
Bukan, arti literasinya yang sesuai dengan apa yang dikatakannya ini. Saya saya sedang melakukannya, gitu kan? Saya sedang melakukan sangat 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 baik. Nah, itu arti literasinya, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Iya, maksudnya dia kabar dia tuh baik, sangat baik. Itu artinya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, ya kalau ditanya how are you today? I'm fine. Boleh. How are you today? I'm doing very well. Boleh. How are you today? Amazing. Boleh. Banyak banyak cara-cara jawabnya. Ya, banyak cara untuk menjawab how are you today. Nah, oke. Nah, baru kita lanjut. You arrive very early. Ini apa artinya? Tiba, sampai. Iya. Arrive itu tiba atau sampai. Kamu tiba sangat early apa? Awal. Iya, awal-awal waktu. Ya, kamu tiba sangat awal ya. Do you arrive early every day? Apakah iya dengan iya lebih awal? Iya. Apakah kamu tiba lebih awal setiap hari? Apa yang menandakan dia simple present tense? Apa yang pertama menandakan dia ini kalimat ini simple present tense? Nih. Apa yang pertama menandakan ya? Iya, pertama do. Iya, lalu yang kedua apa? Nih. Iya, everyday itu bagian dari simple present tense ya. Kata keterangan waktu yang menandai kalimat itu merupakan simple present tense. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, baru dijawabnya. Yes, I do. Apa nih maksudnya? Yes, I do. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Apa maksudnya yes, I do? Ayo, siapa yang mengerti maknanya nih? Kenapa? Saya melakukannya. Melakukan apa? Iya, masya Allah. Itu maksudnya. Ya, iya. Saya datang lebih awal setiap hari. Nah, kenapa dia hanya menuliskan do-nya saja? Boleh tidak menuliskan do-nya saja? Jawabannya boleh. Iya, jawabannya boleh. Ini do-nya ini diambil dari mana? Dari sini. Nah, gitu kan? Yes, I do. Nah, ini jawaban singkat. Misalnya kita nggak mau jawab banyak kan? Misalnya, do you arrive early every day? Yes, I arrive early every day. Nah, itu jawaban yang panjang. Jadi kalau kita mau jawab singkat, yes, I do. Yes, she does. Yes, he does. Pasangkan dia dengan auxiliary verb yang sesuai dengan subjek yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya kan? Paham ya? Nah, I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah lebih awal. I always leave home at 6. Saya selalu leave. Iya, saya selalu meninggalkan rumah pada pukul 6. Iya. I don't want to be late. Iya, saya tidak mau terlambat. Apa bedanya? Oke, nanti kita bahas tuh. Nanti kita skip dulu ya. Nah,
Benny, why do you clean the classroom by yourself? Iya, kenapa kamu membersihkan kelas sendiri? Dayu is not here. Dayu tidak ada di sini. She is late. Dia terlambat. Nih apostrofi S-nya ini apa nih? She is. Apa she does? She is atau she does? Hah? Oke, ini jawabannya she is. Ya, singkatan dari she is. Ya, kenapa pakai is? Late itu kata kerja apa kata selain kata kerja? Late itu kata kerja atau selain kata kerja? Kata kerja? Iya, selain kata kerja. Jadi kata kerja itu tidak bisa dipasangkan dengan to be, kecuali kata kerjanya ditambahi ing. Misalnya she is reading, she is writing, she is playing. Nah, itu baru boleh. Kalau misalnya she is play, she is read, nah itu nggak bisa. Ya, paham ya? Nah, oke. Oke, kita lanjut. Don't worry, I will help you clean the classroom. Ya, oke, jangan khawatir, saya akan membantumu membersihkan kelas. Oke, thank you, Siti. You always help other people. Thank you. Iya, you always. Iya, menolong orang lain. You're welcome. Ya, terima kasih kembali sama-sama. Oke. Nah, ya, ini bagian dari apa namanya conversation yang dilakukan di kelas. Artinya ini menunjukkan bahwasannya ini conversation apa namanya yang daily conversation ya, yang artinya dilakukan secara sehari-hari. Nah, jadi kita menggunakan simple present tense. Paham ya? Jadi jadi kaidah-kaidah dari simple present tense jangan diabaikan di sini ya. Seperti misalnya ini to be-nya are, baru am, ada lagi pakai auxiliary verb do, always, every day. Nah, baru yang lain ya, ada semua kaidah-kaidah yang dipakaikan di sini. Jadi jangan apa namanya, jangan keliru ya, jangan keliru. Nah, oke ya. Nah, karena waktu sudah mau selesai, 25 menit ini kita berjalan. Nah, nanti insya Allah yang selanjutnya kita bahas pekan depan ya. Nah, jadi iya pekan depan kan, masih belajar pekan depan kan? Iya, jadi hari ini hanya satu conversation aja yang kita bahas. Oke, baik ya. Ya. Nah, oh ini siapa nih, Kais? Jadi siapa? Alif, Rizik. Iya, Rizik ini. Oh, Rizik Abib, Rizik Afif Mubarak ya. Oke, nah berarti tugasnya apa tugasnya nih? Nah, inilah tugasnya nih.
Ah, ini tugasnya nih. Apa ini tugasnya? Friend's name, question, answer. I also made a friend. Nah, ini diambil dari mana nih? Dari conversation yang ada di atas. Ya kan? Nih, conversation ini semua dikumpulkan baru ditulis sesuai dengan tabel-tabel yang ada di atas ini. Nah, tapi itu nggak dilakukan hari ini ya. Ah, iya. Ya. Nah, jadi ini Ustaz hanya memberikan, insya Allah pekan depan kalau selesai kita bahas, ya kan? Nah, kita kerjakan ini. Ya, tadi kan sedikit kepotong karena ada yang Ustadz sampaikan, ya kan? Nah, jadi untuk selanjutnya terapkan ilmu disiplinnya. Jadi kan pada pekan depan Ustadz nggak ini, Ustadz potong untuk nyampaikan nasihat tadi, ya kan? Benar kan? Oke, siap kan? Siap. Ini halaman 138. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.